Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Dan di videonya Gaptek mungkin kalian udah sering lihat kalau gua sering banget menggunakan RAM dari G-Skill. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa sih kok gua tuh lebih sering pakai G-Skill di testbed gua. Apakah G-Skill itu adalah sponsornya Gaptek.id? Jawabannya sebenarnya sih enggak sih, dan mungkin bukan enggak sih. Jawabannya lebih tepatnya mungkin belum. Jujur aja gue udah pakai RAM G-Skill ini dari zamannya Trident Z RGB. Abis itu gue juga sempat menggunakan RAM G-Skill Flare X. Abis itu gue sempat pakai G-Skill Sniper X. Abis itu yang paling terakhir gue juga udah menggunakan G-Skill Trident Z Royal Gold. Dan yang paling terakhir banget yang sekarang ini lagi sering gue pakai yaitu adalah G-Skill Trident Z Neo. Seri G-Skill Trident Z Neo ini disebut-sebut adalah RAM yang memang G-Skill optimize untuk platform AMD Ryzen 3000 series dan juga chipset X570 atau 500 series. Alasan simpelnya sih sebenarnya gue berawal dari penasaran juga, sama kayak lu yang memang penasaran kenapa sih ini para reviewer kebanyakan pakainya RAM-nya G-Skill, terus overclocker juga kayaknya lebih banyak pakai G-Skill. Akhirnya gue cari-cari tahu lah kenapa si G-Skill ini kok kayaknya fenomenal banget gitu, kayaknya terkenal banget gitu. Sekarang ini apalagi gitu. Akhirnya pas gue cari-cari, habis itu gue lihat G-Skill ternyata udah mecahin banyak rekor overclocking, yang dimana itu membuat orang jadi lebih percaya sama G-Skill lah atas performance-nya itu seperti apa. Dan per tahun 2020 ini G-Skill itu udah menangin 5 hardware award sekaligus. Bukan 5 sekaligus sih, tapi 5 kali berturut-turut sampai tahun 2020 ini. Dan itu termasuk si G-Skill Trident Z Neo. Kategori yang didapetin untuk G-Skill itu semuanya adalah base memory system. Sejauh gue pakai RAM G-Skill ini, rata-rata emang RAM-nya itu paling stabil dan paling gampang buat gua untuk tuning RAM-nya. Mau itu di platformnya Intel atau di platformnya AMD, terutama kalau misalkan gue mau overclock RAM-nya. G-Skill juga kadang-kadang ngeluarin seri yang memang spesifik banget untuk platform tertentu. Salah satunya adalah G-Skill Trident Z Neo ini, yang dimana tadi gue udah sebutin kalau si Trident Z Neo ini disebutkan udah di-optimize untuk platform AMD Ryzen 3000 series dan juga chipset 500 series. Maksudnya gimana? Apakah RAM ini nggak bisa digunakan di platformnya Intel? Jawabannya ya tentu aja bisa. RAM ini tetap bisa digunakan di platformnya Intel karena ini tetap menggunakan profil Intel XMP 2.0, yang dimana profil XMP memang asal muasalnya itu dari platformnya Intel. Terus kenapa bang kok di boxnya ada logo Ryzen-nya, nggak ada logo Intelnya? Terus dibilangin katanya optimize-nya katanya buat AMD Ryzen. Maksudnya gimana bang? Gua nggak ngerti. Maksudnya itu dari G-Skill ini adalah RAM yang memang udah divalidasi, jadi udah di pretest sama G-Skill untuk di platform si AMD Ryzen. Yang dimana bukan berarti RAM ini nggak bisa sama sekali di Intel, bukan kayak begitu. Jadi ibaratnya RAM ini udah melalui proses tahap pengujian dulu lah gitu oleh G-Skill di platform tertentu. Nah, untuk G-Skill Trident Z Neo yang ada di gua ini, sebenarnya memory kit yang ini ratingnya itu jarang-jarang gue lihat di Indonesia, atau mungkin nggak dijual di Indonesia ya, karena untuk yang ada di gua ini adalah kit dual channel 16 GB dengan rating XMP di 3600 MHz, timingnya di CL16, 19, 19, 39. Kalau di Indonesia kebanyakan gue lihat yang jual itu timingnya di CL16, 16, 16, 36. Yang dimana sebenarnya harusnya yang dijual di Indonesia itu lebih bagus. Desain dari Trident Z Neo ini sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan G-Skill Trident Z RGB yang lama. Perbedaannya itu ada di bagian warnanya aja sih, dan beberapa detail untuk bagian coatingnya. Untuk Trident Z Neo itu dia warna silver dan warna hitamnya itu kanan kiri, dan kalau dibulak-balik itu sama aja. Tapi kalau misalkan lu perhatiin di G-Skill Trident Z RGB yang lama, itu warna silvernya full ada di sebelah sini, habis itu kalau kita balik dia baru berwarna hitam. Untuk Trident Z Neo ini juga sebenarnya kalau diperhatiin secara detail banget, ini dia seakan-akan kayak ada perpaduan antara Trident Z Royal dan juga Trident Z RGB. Cuma memang coatingnya itu bukan yang full chrome gitu, jadi chrome-nya ini memang masih matte lah gitu, masih bahan yang sejenis dengan Trident Z RGB. Cuma detailnya aja bukan garis-garis gitu, jadi seakan-akan dilihatnya seperti chrome. Karena kit yang gue pegang ini harganya nggak ada ya di Indonesia, jadi gue sebutin harga yang ada di Indonesia aja, yaitu yang CL16, 16, 16, 36 dengan frekuensi 3600 MHz. Itu harganya ada di angka 2,7 juta rupiah. Kalau emang ngerasa ketinggian untuk kit 16 GB, sebenarnya G-Skill Trident Z Neo ini juga ada yang harganya itu kompetitif banget,
yaitu Trident Zeneo 2x8GB DDR4 3200 di CL16, yang dimana harganya itu masih di 1,7 jutaan. Setelah gue cek lewat Typhoon Burner, IC yang gue dapetin untuk Trident Zeneo yang gue pegang ini, itu IC-nya adalah dari SK Hynix. Tapi nggak menutup kemungkinan jika kalian beli Trident Zeneo, kalian juga bisa ngedapetin IC dari Samsung. Gue bisa mewajarkan kenapa ini IC-nya Hynix, karena yang gue pegang memang kitnya itu timingnya yang longgar, yang CL16, 19, 19. Tapi gue rasa pasti kayaknya banyak deh yang IC-nya tuh dari Samsung atau Hynix, tapi masih oke banget buat dikasih timing ketat, karena yang di Indonesia kebanyakan dijual itu yang CL16, 16, 16, 36, dimana itu udah termasuk ketat untuk 3600 MHz. Jadi harusnya kalau misalkan lu beli yang timingnya itu CL16, 16, 16, 36, atau mungkin ada yang lebih ketat lagi yang di CL14, 14, 14, 34, itu otomatis lu kayaknya pasti bakalan dapat IC yang lebih baik daripada yang gue pegang ini ya. Tapi itu gue cuma ngomongin soal pengalaman penggunaan gue dan juga soal fisik dari G-Skill Trident Zeneo ini. Lalu gimana kemampuan dari G-Skill Trident Zeneo yang gue pegang ini sebenarnya? Maka dari itu juga gue udah menguji Trident Zeneo yang gue pegang ini, dan gue di sini akan menggunakan CPU AMD Ryzen 9 3900X dengan motherboard ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, karena G-Skill bilang nih, katanya Trident Zeneo itu udah di-optimize untuk platform AMD Ryzen 3000 series dan juga chipset X570. Jadi kebenaran banget nih, motherboard gua memang chipsetnya udah X570. Oke, di pengujian pertama ini gua udah ngecek untuk memory clock speednya itu maksimumnya dapat berapa. Pas gua overclock sementok-mentoknya, cuma untuk ngecek aja booting sampai masuk ke BIOS doang. Itu untuk RAM dengan rating 3600 MHz. Trident Zeneo yang ada di gua ini tentu sangat oke, karena bisa boot ke 4333 MHz dengan timing CL20, 24, 24, 48 di 1,55 volt. Tentu ini cuma untuk sekedar boot aja dan nggak stabil juga ya. Seenggaknya di sini bisa membuktikan bahwa headroom untuk memory clocknya ini sangatlah tinggi. Pengujian berikutnya kita cek performance memorinya di Geekbench 4. RAM ini bisa di overclock ke 3800 MHz CL16, 19, 19, 39 dengan FCLK 1:1 dan mendapatkan skor yang optimal banget. Setting ini juga stabil saat map test. OC ke 4000 MHz bahkan hingga 4266 MHz masih bisa lolos benchmark. Tapi FCLK nggak bisa ke 1:1 sehingga skor masih dekat-dekat dari XMP 3600. Dan pengujian terakhir yaitu latency memory. Untuk pengujian kali ini menggunakan AIDA 64 Extreme. 3800 MHz CL16, 19, 19, 39 di sini memiliki latensi di 66 nanosecond. Peningkatan yang cukup lumayan jika dibandingkan dengan 3600 MHz-nya. Tapi tentu 4000 MHz dan 4266 MHz latensinya besar karena FCLK-nya yang 1:1. Jadi kelebihan dari G-Skill Trident Zeneo ini apa? Kelebihan dari G-Skill Trident Zeneo, RAM ini sangat mudah dituning di platform AMD Ryzen dan bisa mendapatkan clock speed yang sangat tinggi pada FCLK 1:1. Headroom overclocking luas apabila mau panjat sosial, kasih lihat ke orang-orang gitu kalau RAM-nya bisa jalan jauh di atas rating XMP-nya. Lalu untuk kekurangannya, paling nggak ini kekurangan yang ada di Trident Zeneo yang gue pegang ini ya. Untuk kekurangannya ini, dia masih sulit untuk dituning di timing yang ketat, misalkan di CL14. Tapi gue rasa memang itu faktor dari IC yang memang gue dapetin. Jika lo misalkan ngedapetin IC yang memang oke seperti Samsung Bida gitu, atau mungkin lo udah beli kit memori yang memang dari awal ratingnya itu memang udah ketat seperti CL16, 16, 16 atau CL14, 14, 14 gitu. Gue rasa lu akan mendapatkan IC yang memang udah pasti oke untuk dihajar di timing ketat. Atau mungkin lu cukup beruntung ketika lu membeli Trident Zeneo yang seperti gue ini, yang dimana di Indonesia jarang juga yang jual. Atau mungkin lu beli yang 3200 MHz yang 16 aja, abis itu lu mungkin cukup beruntung terus dapat IC yang menang lotre, bisa ditweak ke CL14 atau mungkin CL12 gitu. Itu nggak menutup kemungkinan bisa aja terjadi. Jadi memang sebenarnya yang G-Skill jual itu bukan seberapa kenceng memorinya dia gitu, karena G-Skill juga menjual beberapa kit memori, mulai dari yang timingnya itu memang ketat, habis itu ada juga yang frekuensinya tinggi tapi timingnya nggak ketat, G-Skill juga menjual itu. Dan gua rasa yang memang G-Skill tawarkan adalah soal stability dari memorinya. Dan tentu G-Skill udah bisa menjawab itu dengan menghadirkan kit memori yang sampai spesifik untuk beberapa platform.
Salah satunya adalah Trident Z Neo ini. Kira-kira menurut kalian gimana soal G-Skill Trident Z Neo ini? Apakah udah menjawab kenapa gue selama ini pakai G-Skill sampai akhirnya gue juga mencoba untuk menggunakan G-Skill Trident Z Neo yang satu ini? Atau mungkin kalian ada nih di antara kalian yang udah menggunakan RAM-nya G-Skill. Kira-kira kalian udah berapa lama sih pakai RAM G-Skill? Habis itu pengalamannya apa sih pakai RAM G-Skill? Mungkin kalian juga bisa komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Zuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.